Oke, selamat malam dari Istanbul. Masih bersama dengan orang yang sama. Sama lagi. Semoga Ya. tidak bosan ya melihat wajah-wajah kami. Ya, gitu teman-teman. Jadi malam ini kita mau pulang ke apartemen. Ya. Ini kita naik apa lagi? Kamar Marai. Oke, kita akan pulang ke apartemen. Ya, ini suasana Istanbul pada malam hari ini seperti ini. Dan aku bawa makanan dan 14 derajat nih. dan juga tas yang begitu berat. Ya. 18 derajat Celcius. 14. Hah? 14. 14. Oh, pantesan. Lebih dingin dia sih. Iya. Ya. Nah, kalau teman-teman belum tahu, ini adalah taksi dari Istanbul. Taksi dari Istanbul. Iya. Sebenarnya ini biasa dipakai Uber ya. Dia juga ngerekap jadi Uber sih. Kalau di Indonesia Bluebird ya. Bluebird. Kita masuk ke stasiun Mamarya Harewil Olsen. Nah, ini informasi baru nih. Apa? Jadi kemarin itu kan ketika kita masuk ke sini nggak cukup waktunya ya. Jadi teman-teman di sini itu salah satu stasiun yang paling tua kan. Di stasiun ini juga merupakan salah satu stasiun yang bersejarah lah. Karena apa? Kita di situ. Nih. Sini penjelasannya. Ada penjelasannya di situ. Jadi ini teman-teman, ketika zaman Sultan Abdul Hamid yang kedua, gitu kan. Jadi dia mempunyai cita-cita untuk membangun rel kereta dari Istanbul sampai ke Hijaz tuh, sampai ke Arab. Jadi orang-orang dari Istanbul sana lagi ke sini. sampai sini Hijaz ini. Gitu. Arab ya, bagian Arab. Bagian Arab. Jadi orang-orang yang dulu itu kalau misalnya mau naik haji gitu kan, nggak perlu lagi misalnya harus belayar gitu, atau misalnya jalan jauh gitu kan, udah pakai kereta aja gitu kan, dari Turki sampai ke Arab. Jadi Dulu tuh pengen bikin kereta dari Turki dan sampai ke Arab. inilah stasiunnya. Ini stasiunnya. ini planning awal. Ini berarti fotonya ini. Nah, Ini peresmian di awal. ini udah lagi pembuatannya. Ini konnya ada. Nah, sampai ke Baghdad. Tapi jadi nggak ini? Apa? Nggak jadi ya? Ren? Nggak jadi karena Karena? dia lengser gitu kan. Oh, dilengsarkan. Ya karena dia memang lengser, habis itu juga Lengser apa dilengsarkan? dilengsarkan itu Pak. Dilengsarkan, kemudian juga karena juga stabilitas politik yang nggak bagus gitu kan ya, jadi dia memang fokus di di politiknya gitu kan, kondisi politiknya dibanding untuk proyek-proyek lainnya. Nah gitu teman. Jadi bayangin kalau misalnya nggak lengser, berarti orang Turki kalau mau naik haji tinggal naik kereta aja ya? Naik kereta Enak kali, Pak. ini stasiun pertamanya. Stasiun pertama di Istanbul. Iya, ini stasiunnya gitu kan. Ini bangunan lama semua tuh. Ini apa nih? Kepala apa? Si Bapak Revolusi. Siapa? Ataturk. Ada. Nemutlu Turkum Diyene. Ini adalah Bapak Revolusi dari Turki, Kemal Atatürk. Dikenalnya sebagai Bapak Revolusi yang membawa perubahan di Turki. Kayaknya kayak bangunan Belanda ya, Bro ya. Oke, Belanda. Kalau di Indonesia kan biasanya mayoritas stasiunnya bangunan Belanda ya. Nah, ini rencananya mau dibangun metro gitu kan. Jadi apa namanya, kereta lain lah. Jadi itu nih jalurnya. Jadi Sirkeci gitu kan. Ini masih dibangun berarti ya? Apa? Iya, Kazlo Cheshme. Jadi di pinggir laut ya. Panjang juga jalannya. Jadi di Sirkeci, kita di sini Sirkeci gitu kan, jalurnya sampai sini lah. Nah, Kazlo Cheshme. Bayang kalau misalnya beliau ini nggak dilengserkan, kayaknya aku udah berangkat haji nih besok naik kereta aja. Itu kan apalagi gara-gara banyak perpecahan ya di tanah Arab ketika perang dunia itu terjadi gitu kan. Jadi Arab memisahkan diri dari wilayah kekuasaan Ottoman ya kan, sehingga proyeknya itu nggak Berhenti ya. nggak jalan, berhenti gitu. Aduh, menarik. Ya lengsarnya Abdul Hamid itu tahun kalau nggak 1908 1912 gitu kan. Kemudian terjadi perang dunia pertama 1914 sampai 1918 gitu kan, di mana Turki kan masuk jadi bagian Jerman dan aliansi ke Jerman. Oh, dulu jadi aliansi Jerman juga Iya, Turki ya. dia kalah di situ kan. Tuh. Dan karena dia kalah gitu kan, kemudian juga pada saat itu negara-negara Arab itu dia dihasut oleh Inggris gitu, untuk memisahkan diri dari Ottoman, dan itu tadi proyek-proyeknya nggak jalan. Itu dari 1856. Oh, dia ceritakan ya. Ini sebelum Masehi bukan? Pas Iya, ini pas Masehi ya.
1856 sampai ke sana ya. Terus sejarahnya sampai ujung sana. Diceritain semua. Bayangin, ini tadi tahun 1890 tuh, stasiun itu tuh, 1890. Pertama kali dibangun. Nah, jadi 1890 ini udah bangunan tua banget di sini nih. Tapi udah melewati beberapa kali rekonstruksi pasti. Tuh. Ini sampai banyak banget. Oh itu sampai perpindahan beberapa kepala proyeknya. Donemi apa mana? Donemi itu periode. Oh periode. Oh di sini hidrogan loh. Menarik. Ini di mana bro? Kita belum pernah punya operation. Kita belum pernah punya kayaknya. Itu di jauh Ankara. Di Ankara jauh. Kita lagi nggak di Ankara, kita Kalau lagi di sini juga di Istanbul ada. Ada. Dia di Kadıköy. Tapi sekarang lagi direnovasi jadi kita nggak bisa ke dalam. Maksudnya masuk ke dalam itu nggak bisa. Jadi kalau dari luar bisa kelihatan. Oke. Nah begini suasana stasiunnya. Kita mau pulang ke apartemen lewat stasiun ini. Marmaray. Marmaray itu kayak KRL gitu ya. Nah, di kereta Antar benua. antar benua lah kira-kira itu. Ini kereta antar benua. Nah, jadi ujung Istanbul, antar ujung Istanbul. Bro, bentar bro, megangin. Aku mau pakai tas. Pakai tas dulu. Berat bro, ternyata bro. Padahal cuma isinya iPad doang. Aduh. Nah, kita masuk ke stasiun. Ini kita akan ngerekam. Boleh nggak sih ngerekam? Hah? Boleh. Tuh rajinya gede gaban aja rajinya. Lesu. Gede kali. Nah, kalau di dalam stasiun nih adem, teman-teman. Jadi anget. Ada heaternya kayaknya. Ada heaternya nggak sih? Ada heaternya di stasiunnya. Nah ini loh. Nah ini ada penghangat ruangan ya. Di atas ini penghangat ruangan karena di luar tuh sampai 14 derajat Celcius. Padahal belum masuk winter ya ini ya. Kita ngetep kartu lagi nih. Aduh, repot banget aku bawa makanan segala. Harus ngetep kartu. Nah kita pakai kartu ini. Kemana-mana pakai kartu ini kok. Kita masuk. Mau ngetep pakai kartu. Bro, abis Kak, abis kayaknya. Ngisi lagi ya? Tahu. Abis kartuku. Harus diisi lagi. Lütfen yüklemek Kita kayaknya istediğiniz harus miktarı ngisi seçiniz. 10 aja deh kayaknya cukup. Nanti kita ngisi tambah lagi. Kartınızı okuyucuya Tunggu, yaklaştırın. lagi Lütfen giriş yapınız. Lama banget ya orang. Kart yüklemeniz Ya, kita gerçekleşti. ngisi dulu. İşleminiz yapılıyor. Dimasukin. Sadece kağıt para Nah, girişi 14 yapınız. Kita masukin lubangnya. Nah, udah masuk. Kartınızı alandan işleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Kart yüklemeniz Oke, gerçekleşti. udah keisi. Kita sekarang udah punya 24 lira. Karena harga masuknya sekitar 15 lira. Tadi kan merah tuh. Nah, udah hijau. Sudah. Apakah saya sudah cocok untuk menjadi warga negara sini? Sudah cocok untuk berkuliah S3 di sini? Itu baru 0,sekian% ya. Karena ada pepatah yang mengatakan kalau bisa tinggal di Istanbul, bisa di mana-mana di Turki. Bisa tinggal di mana-mana. Iya. Lebih gampang. Mantap. Ini sebenarnya trial dulu sih, latihan sebelum S3 di sini. Jadi gimana menurut teman-teman? Apakah course S3 di sini atau enggak? Silakan komen di bawah. Meskipun itu tidak mempengaruhi apapun sih ya. Tapi tetap komen biar rame lah ya. Kalau rame kan bisa trending. Iya. Kita Kalau trending kan kita jadi semakin semangat uploadnya ya. Iya, 1 juta subscriber ya. Semakin banyak kita uploadnya kan semakin senang juga Anda itu kan. Nah ini juga nih. Ini ada sejarah. Boleh. Konten sebelum closing, kita kan lagi nyantai nih. Jadi konten. Nah ini jadi peta Istanbul zaman dulu. Peta Istanbul zaman Nah dulu. teman-teman lihat, ini bentengnya nah. Jadi benteng apa namanya Konstantinopel. Yang kemarin kita kunjungi loh. Yang itu yang sepanjang laut kan ini kan. Ini di sepanjang Istanbul itu selalu ada. Gitu. Jadi pokoknya wilayah dalam benteng ini adalah Konstantinopel gitu kan. Atau kalau misalnya ketika dia ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, jadi
ya, sebutannya Old Istanbul lah ya. Old Istanbul. lama sini. Menarik. Dan ini Asia ya? Nah, yang ini Asia di sini. Makanya itu teman di sini kan ada Eropa nih kan ya, bagian Eropa nih. Nah, jadi ketika pada saat penyerangan Konstantinopel itu, di sini nih ada rantai. Jadi ya pertahanannya itu nggak cuma di di tembok-temboknya ini aja gitu kan. Mereka ada tambahan lagi gitu loh. Di sini ada rantai. Dan rantai di dalam laut. Iya di sini. Jadi hubungin dua ini nah. Rantainya buat apa itu? Kalau misalnya Jadi- kapal lewat ditarik gitu. Iya, jadi ini sebagai garis pertahanan rantainya itu kan. Nama rantai itu rantai Halij. Acha. Dan sampai sekarang itu rantai itu ada di Museum Navy. Rantai kan? Rantai. Inggris besar lah. Jadi Museum Navy sama satu lagi di Galata Tower. Acha. Ini toko-tokonya di bawahnya. Ya, ini khalifah ini. Khalifah. Yang menyebarkan Islam. Osman 1, Orhan gitu kan. Ini kayak semacam wali songo lah ya. So ini khalifahnya ini. Khalifahnya? Bukan. Khalifahnya ini. Ya. Khalifah itu apa? Itu pemimpin negara. Apa pemimpin negara? Kau pikir yang nyebarin Islam? Ya Khalifah itu yang jadi pertama itu Ottoman ya. Terus berganti-ganti gitu kan. Sampai di sini. Oh, berkali-kali ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih gambar aslinya? Apa nggak ada ya? Cuma lukisan doang. Lukisan rata-rata lukisan. Belum pernah ada kesepakatan untuk menggambar aslinya tuh gimana? Ya lukisannya aja kan rata-rata ya udah menggambarkan lah ya. Kira kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Menarik. Tapi hebat sih. Bisa memproyeksikan gambar orang dulu kayak gini. Yuk lanjut. Nah, ini bagian Asia. Nah ini Keskulesi ini kan. Keskulesinya. Ini Keskulesi ini merupakan salah satu bangunan dari zaman Romawi dulu, Romawi Timur. Ya guys, kita akan lanjut untuk ke kereta. Kucing tidur Nah, nih kucing tidur, bro. Acha, bangun dia. Kita semakin menurun karena sebenarnya teman-teman keretanya itu dia di bawah laut. Kenapa? Jadi story. Makasih Mas sudah didengar. Jadi si Didaka ini dia suka bikin quote, bro. Tolong yang pengen dibikinin quote DM aja langsung. Nah ini keretanya di bawah laut, jadi makanya kita turun ke bawah sampai ke bawah tanah. Ini bisa dibilang kereta bawah laut nggak sih? Bisa dibilang kereta bawah laut nggak? Bisa jadi. Bisa jadi karena bangunannya di bawah laut sebenarnya. Panjang banget kayaknya, kagak nyampe. Makin ke dalam makin anget ya bro ya. Karena cuaca dari luar nggak masuk, anginnya yang dingin. Oh ya teman-teman, kalau belum tahu bahwasanya di Turki ini jarang orang bisa berbahasa Inggris. Jadi sebaiknya jika memang Bukan jarang lagi, sedikit banget yang bisa berbahasa Inggris. OT itu jarang banget, sedikit yang bisa berbahasa Inggris. Jadi disarankan ketika datang ke Turki bisa kontak ini orang nih ya. Ya kontak aja, Instagramnya nanti aku taruh. Khususnya Ahwat ya lah ya. Khususnya Ahwat. Lihat nih, kebanyakan mereka yang kelihatannya habis dari pulang kerja gitu-gitu ya kelihatannya ya. Sini kebanyakan selalu jalan-jalan. Ya betul teman-teman. Jadi nggak dikit-dikit naik motor, nggak kayak kita gitu loh. Mungkin Indomaret aja gitu kan, jalan naik motor. Iya, kita dikit-dikit naik motor, kita dikit-dikit aduh, tolonglah teman-teman lah, biasakan jalan. Tapi biasanya kebiasaan dari masyarakat dalam sebuah negara itu dibentuk dari fasilitas yang ada sih ya. Dibentuk dari fasilitas yang ada sih ya. Kalau misalnya di Indonesia public transportation-nya itu memenuhi dan fasilitasnya memenuhi, ya masyarakat juga bakal jalan-jalan sih kepikir. Dan cuacanya juga mendukung. Mungkin. Bila nanti. Jangan nyanyi bro, nanti kena copyright. Dolar kuning. Dolar kuning. Dan muka-muka, sebenarnya kalau muka-muka orang
Turki itu dia lebih ke Arab-Araban apa lebih ke Eropa sih? Karena aku lihat nih mereka campur-campur kayaknya. Campur mereka itu. Ada yang kayak Arab, ada yang kayak orang Barat. Mereka itu campur. Kalau lihat dari sejarahnya aja gitu kan. Yang ketika Turki ini masih berada dalam satu kesultanan, kan? Turki kan berasal dari berbagai macam ras, etnis, gitu loh. Campur-campur Ada ya. Arab, Persia, gitu kan. Banyak nih campurannya itu. Aku dulu ngiranya Turki itu kayak apa ya? Ya Arab sih. Tapi setelah sampai sini kok mukanya ada yang kayak bule, orang Barat, ada yang Makanya Arab. itu kan, jadi ada dosenku, dosen orang Turki gitu loh. Dia bilang kan waktu di kelas itu, bahwasanya ketika Mustafa Kemal Atatürk itu menguasai Turki dan juga merevolusi dari segala aspek baik itu sosial budaya, dia mengatakan bahwasanya identifikasikan dirimu sebagai Turki. Makanya tadi ada pertanyaan ne mutluyum Turkum deneyim, ya kan? Artinya Jadi maksudnya betapa bahagianya saya untuk menjadi seorang Turkish. gitu loh. Jadi itu seakan-akan mengatakan maksudnya ya identifikasikan dirimu sebagai orang Turki selama kamu berada. Kan salah satu ciri-ciri negara itu ada apa? Ada tempatnya kan, demografisnya. nation. Kemudian juga ada penduduknya, ya kan? Kemudian juga ada peraturan yang mengikatnya. Seperti itu kan. Nah, jadi identifikasikan diri sebagai ya orang Turki gitu loh. meskipun Jadi, beda-beda lah ya. Iya, meskipun beda-beda. Misalnya nih ada orang Arab, tapi dia misalnya udah lama tinggal di wilayah Turki gitu kan. Jadi identifikasi diri sebagai orang Turki. Bangsa berarti. Jadi dulu tuh kan bahasa nasionalnya itu kan ada bahasa Osmanlı di sini nih, bahasa nasionalnya dulu itu kan. Kemudian juga ada bahasa Arab itu akan dijadikan bahasa nasional seperti itu. Jadi ketika misalnya direvolusi gitu kan, ya orang-orang harus mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang Turki. Kan bangga menjadi orang Turki. Makanya ketika dia cerita gitu kan, ada anaknya itu dia sekolah ke Amerika gitu loh. Dia mengatakan bahwasanya oh kamu seperti orang Timur Tengah gitu kan, orang Timur Tengah. Padahal sebenarnya dia dari Turki gitu loh. Nah, sehingga dia masih merasa kebingungan gitu kan. Saya ini Turki gitu kan. Tapi kenapa orang-orang selalu beranggapan bahwa saya orang dari Timur Tengah, orang-orang Arab gitu loh kan. Mereka di sini paling nggak suka kalau misalnya dibilang orang Arab gitu loh. Karena dia bukan Arab gitu loh. Padahal kalau misalnya mau dilihat sejarahnya, silsilahnya segala macam ya. Kalau kata ini dosenku gitu ya. Dia bilang nenek moyang dia itu bukan berasal dari Turki gitu loh. Nenek moyang dia itu dia dari wilayah lain, salah satu Ukraina gitu kan. Neneknya, kakeknya segala macam gitu loh. Sedangkan sampai dia sendiri itu kayak dia datang ke Turki gitu kan, migrasi ke Turki gitu loh. Jadi mayoritas orang Turki ini pendatang sebenarnya. Kebanyakan pendatang. Sebenarnya gitu pendatang. Kan, kebanyakan. Makanya sebutnya orang Turki gitu lah ya. Iya, jadi untuk mengidentifikasikan diri. Iya, jadi bangga lah jadi orang Turki. Gitu lah. Acha, begitulah. Beda kalau misalnya kita di Indonesia kan ya. Iya, di badan orang Tegal ngomongnya orang Jakarta. Orang Baju Emas ngomongnya orang Jakarta. Aduh, adalah malu sama kampung halaman sendiri. Jangan begitulah, bro. Ya maksudnya kalau kita di sini kan ada Kongres Sumpah Pemuda gitu kan ya. Kongres Sumpah Pemuda ya untuk mengidentifikasikan diri kita bahwasanya apapun suku kita, apapun bahasa kita gitu kan, dari manapun latar belakang kita adalah pemuda Indonesia. Kayak gitu kan. Makanya satu bahasa, itu kan bahasa Indonesia gitu. Kita satukan juga semuanya gitu. Ya begitulah. Itu adalah sedikit intermezzo ya. Iya, intermezzo. Jadi kalian ini ya jangan nggak bangga lah jadi orang Indonesia lah kalian nih ya. Aku kasih tahu nih kalian nih. Identifikasikan diri kalian jadi orang Indonesia. Jangan kira aku nih bisa kemana-mana keluar negeri ya. Si Daka ini tinggal di Turki itu enak enggak? Kita tuh kadang kangen Indonesia, kadang kangen orang-orangnya, kangen makanannya. Nah, emang lu pikir enak ngobrol sama orang India? Emang lu pikir enak ngobrol sama orang Turki? Enggak. Tidak enak. Sampai aksenku, sampai dialekku aja udah beda nih, udah berubah nih kan. Enakan sama Indonesia itu kayak udah komplit lah di Indonesia tuh. Jadi udah nyaman banget makanannya dan lain-lain. Sebenarnya nggak enak banget tinggal di luar negeri tuh sebenarnya. Kangen sama kampung halaman. Tapi tetap lah ya, misalnya tetap kita juga harus keluar dari zona nyaman kita itu kan, mencari sudut pandang baru gitu kan, untuk berdatang. Apa? Ada temanku. Siapa? Wardah. Orang Indo. Iya. Tahu dia. Dia yang ngebantu aku pertama kali ke sini, ke Turki.
Aceh. Nah kita ada nunggu, keretanya udah datang kayaknya. Hah? Keretanya udah datang. Itu udah. Beda. Kita nunggu kereta sebenarnya teman-teman. Namanya siapa? Wardah. Nomor kosmetik. Kita nunggu kereta. Nah nih muka-mukanya ada yang kayak Timur Tengah ya. Ada yang kayak Asia, ada yang Timur Tengah, ada yang kayak Arab, ada yang kayak bule Barat, macam-macam. Karena mereka beda-beda. Nah ini ya, ini keretanya. Klaksonnya mana? Nah, Om Telalat Om. Om Telalat Om. Marmarai. Kita nggak bisa duduk. Cari tempat duduk. Cuma satu stasiun dong. Satu stasiun dong. Skuter. Ini kita di mana? Sedikit. Di sini. Oh kita cuma pindah doang ya dari Sirkeci ke Uskudar. Oh Uskudar kita udah nyampe, tinggal jalan doang. Iya, jalan. Kita cuma pindah satu stasiun. Oh jalan-jalan. Ini kondisi di kereta nih. Sudah tidak ada masker ya bro ya? Di Indo masih tetap beberapa masih pakai masker sih. Masih harus wajib sih, mau nggak mau. Tadi kaget aku loh. Waktu aku ngeplay tep kok merah gitu kan. Ternyata habis. Terus aku isi 10 lagi. Aku mau ngambil yang lebih banyak kan, dompetku di tas jadi males. Dekat ini videonya nggak aku potong ya, jadi biar teman-teman ngerasa tanpa cut videonya gimana gitu. Dan belakangnya juga. Apa? Ya jadi biar ada rasanya. Biar kerasa. Dan ke belakangnya juga, gitu kan. View juga belakangnya, kondisi belakang. Nah aku view yang cantik aja bro di depan nih. Kita padahal cuma satu stasiun tapi jauh banget kayaknya ya. Sirkeci Uskudar. Sirkeci Uskudar. Dari sini kita di sini, terus kita pindah ke sini nanti. Mbakku bilang ya. Jadi aku sebelum kesini kan mbakku tuh bilang ya, Bi, orang Turki tuh badannya bau-bau katanya. Mbak sering ketemu waktu di Jeddah, waktu di Makkah ketemu orang Turki badannya bau-bau. Setelah sampai sini memang iya sih. Karena orang Turki jarang mandi ya, apalagi kalau pas lagi musim-musim gini ya. Mereka jarang mandi. Tapi dulu waktu aku di Cina juga jarang mandi sih kalau winter sih. Karena males. Ini aja kalau misalnya Dan aku bangga. kalau misalnya aku nggak sama dia aja nggak mandi ya kayaknya. Mandi 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu. Ini orang ini rajin mandi di bro. Nah kita sudah sampai. Nah kita sudah keluar. Jadi selama kita muter-muter di Istanbul tuh kita pakainya ini. Kalau misalnya pakai Uber ya udah habis duit pasti. Ini ASMR stasiun Turki. Bajunya stylish banget ya di sini ya orang-orangnya. Jadi yang sebelah kiri ini buat yang jalan. Tapi ada juga kadang yang berhenti tapi nggak di sebelah kiri berhentinya. Aku mau berjatuh bro. Ini kita nggak usah ngetap ya berarti ya? Nggak usah ngetap kan? Nah jadi kalau ngetap itu cuma sekali teman-teman. Pas lagi kita masuk, pas lagi keluar kita nggak usah ngetap. Kita langsung keluar aja.
Nah, nggak ngetap kan? Dari kembalian. Kalian. Nah, jadi kita kan tadi bayarnya cuma 15 nih, 15 apa namanya? Lira nih untuk sekali jalan. Nah, karena kita jalannya cuma satu stasiun, ya, cuma satu stasiun nggak sampai full, itu nggak 15 lira. Jadi kita bisa ambil kembalian. Nah, kembalian 7. Sip. Nggak? Mau. Gitu. Jadi modelnya itu ketika misalnya kita nih dari ujung ke ujung itu bayarnya 15 lira atau sekitar 13 ribuan. Nah, kalau misalnya kita nggak ujung dari ujung, misal cuma setengah doang nih atau cuma satu stasiun, nanti bisa kembali. Kayak kan semacam naik angkot. Iya, semacam naik angkot itulah. Kalau jauh 15.000, kalau dekat 10.000 gitu lah. Semacam gitu. Ada kembaliannya. Kalau di Jakarta tuh kalau misalnya KRL ya, itu naik bayar 3.000, asal nggak keluar dari stasiun, kita bisa keliling-keliling. Manapun, Manapun. Iya. Kangen di Jakarta. Oke. Selamat datang di sisi lain dari Turki. Dan sudah kembali lagi di bagian Asianya ya. Nah, tadi kita di Eropa, bro. Sekarang kita ke Asia. Pindah benua naik kereta. Judulnya itu aja, bro. Pindah benua naik dengan kereta. Iya. Dari benua Eropa menuju benua Asia. Menarik. Ini apa nih, Arni? Coba. Buat kucing ya? Kucing, anjing. Dan Indonesia ya. Benar. Apa? Kenapa? Ini dari mana? Indonesia. Terus ini dia juga sama nggak? Iya, Indonesia juga. Terus Sama-sama nggak? Iya, sama-sama. Ya udah. apa gara-gara bawa kamera ya? Tahu bawa kamera. Pilihku gara-gara bawa kamera, bro. Ya bisa jadi. Dia biasanya minta ngecek cuy. Ngecekan. Ngecek apa? Kayak dokumen-dokumen. Syah. Jadi sekarang teman-teman di Turki itu lagi gencar-gencarnya pemeriksaan. Lah, aku nggak bawa paspor, bro. Ya bukannya untung aja kamu bawa itu. Jadi sebenarnya teman-teman di Turki ini karena tadi ada pemeriksaan ya. Jadi karena banyak terjadi kasus gitu kan, para refugee atau misalnya penumpang gelap gitu kan, para imigran yang ilegal gitu tuh, masuk ke Turki segala macam. Bahkan sekarang di Turki ini sudah ada beberapa mahalle itu kayak kecamatan lah ya. Kecamatan yang sudah ditutup untuk para foreigner. Ya banjir. Kenapa? Ya karena tadi Kasus-kasus ya? udah banyak kan, udah terlalu banyak banjirnya, dan daerah situ juga ya pemerintah pengen membatasi gitu loh, membatasi para foreigner untuk tinggal di sana. Jadi maksudnya ditutup itu bukan berarti orang-orang nggak bisa tinggal di sana, misalnya orang-orang lain gitu. Tapi ketika dia membuat alamat gitu kan, membuat alamat menggunakan alamat rumah sana, dia nggak boleh, nggak bisa gitu kan, bakal ditolak gitu. Ketika misalnya pengajuan untuk pembuatan KTP gitu. Acha. Jadi kita bisa bikin KTP ya di sini ya? Bisa. Menarik sekali, bro. Ya kan, karena kita kan kalau misalnya visa pelajar berlaku cuma 3 bulan. Visa biasa yang paspor biasa karena sini udah tanpa visa ya, itu cuma berlaku sebulan. Gitu kan. Jadi kalau misalnya mau ini lagi itu kan menetap lebih lama ya Bikin KTP. bikin KTP gitu. Menarik kayak bikin KTP di sini nih. Kalau saya kemarin udah buat kan, udah di approve, requestnya 2 tahun, tapi belum jadi karena sambil menunggu itu jadi dikasih dokumen pengganti, surat sementara lah ya. Surat pengganti bahwasanya ya kita ini apa namanya, jadi KTP-nya cuma 2 tahun itu? Iya, kita requestnya 2 tahun. Sebenarnya sebelumnya udah ada KTP ku tuh, yang pertama itu setahun ya kan. Jadi setahun itu diurus sama kampus Solo. Yang penting kita siapin berkas-berkasnya, nanti kampus yang ngurus gitu kan. Nanti untuk tahun kedua, tahun sekarang ini gitu kan, karena kita butuh sidik jari dan foto sendiri gitu, jadi kita yang ngurus sendiri, datang ke kantornya gitu. Begitu. Kayaknya menarik sekali tinggal di sini ya. Kita bisa bikin KTP ya. Sini. Menantang, bro. Ngobrol sama OT
Orang Turki sangat menarik. Ayo itulah kita on the way back home. Sebenarnya jauh ya, Cuk. Ini jauh sekitar 15 menit apa berjalan. 10 menit lah ya. 10 menit buat ke rumah. Nggak salah lah. Kalau jalan di Turki emang nggak kerasa. Sambil ngobrol. Sambil ngobrol. Nah, ini sampai rumah aja udah kakinya udah kapalan. Tapi kemarin kakiku kapalan, Bro. Masa? Iya, jadi ada tumbuh kayak cairan gitu loh di kaki. Yang mau bakal jadi kapal loh. Kapalan kakiku gara-gara kemarin jalan-jalan loh. Pas lem. Itulah. Tapi ini suasana dari nggak ngerti, orang ngerti bro, orang ngerti. Pesen. Mau barang dia nggak maksudnya? Apa dia? Mau barang dia nggak? Mau Oh. barang dia nggak? Nah gitu, tadi ada orang jualan. Oke, gitu dulu. Nanti kita sambung di video berikutnya. Oh ya, besok aku mau konferensi. Kemungkinan akan aku coba bikin vlog, tapi gak tahu ya apa bisa atau enggak. Kemungkinan aku bakal sibuk besok, tapi lihat aja nanti. Oke. Mohon doanya gitu. Mohon doanya semoga dapat best presenter. Karena seumur-umur nggak pernah dapat best presenter. Kalau dapat best presenter apa nih? Wah nggak tahu bro. Kalau best presenter kemungkinan dapat sih. Insya Allah lah ya. Insya Allah dapat. Tapi kalau 1 juta subscriber, tiket ke Turki lah tetap lah. 1 juta subscriber tiket ke Turki, tetap. Nanti sama aku ke Turkinya. Oke. AdSense-nya karena nutup bro, pasti. Oke teman-teman, gitu dulu ya. Kita sambung di video berikutnya. Bye bye. Lurus. Selamat malam dari Turki. Yang